Pasti semua tahu ini adalah reaksi gelap fotosintesis atau kita sebutnya siklus Kelvin-Benson ya. Disebut siklus karena dia muter ya teman-teman. Nah, senyawa yang pertama kali nangkep CO2 dari udara adalah RUBP. Nah, masuk, muter sampai nanti terbentuk RUBP lagi. Makanya disebut dengan siklus. Kelihatannya rumit teman-teman, tapi sebenarnya ini simple banget ya. Kita akan pelajari gimana caranya biar ini terlihat lebih mudah. Oke, insya Allah teman-teman akan paham ya. Silakan disimak ya. Nah, reaksi gelap ini adalah reaksi yang tidak membutuhkan cahaya, bukan reaksi yang butuh gelap ya. Jadi kalau seandainya kita bilang reaksi ini butuh gelap, nanti terjadinya malam hari dong. Padahal reaksi gelap ini adalah reaksi yang terjadinya ngikutin reaksi terang. Jadi kalau reaksi terang tuh pagi, siang, sore, maka reaksi gelap itu akan kelanjutannya gitu. Jadi tidak ada reaksi gelap itu malam hari. Makanya ada sebutan lain, reaksi gelap adalah reaksi yang tidak bergantung cahaya. Jadi dia bergantung kepada CO2 yang diambil dari udara dan bahan-bahan yang dihasilkan dari reaksi terang. Jadi kalau reaksi terang nggak ada, reaksi gelap nggak ada teman-teman. Oke, lanjut. Reaksi ini cuma 3 tahap aja teman-teman. Pertama namanya fiksasi karbon, pengikatan karbon. Ini yang pertama ya. Yang kedua adalah reduksi ya. Teman-teman pasti masih ingat istilah oksidasi dan reduksi. Reduksi itu artinya pengambilan elektron ya. Oksidasi pelepasan elektron. Jadi saya ulang, reduksi adalah pengambilan elektron. Masih ingat teman-teman? Di reaksi terang itu kan ada sumber elektron yaitu NADPH. Jadi reduksi ini akan menggunakan NADPH. Nih dia. Tuh NADPH masuk. Makanya disebut dengan reduksi ya. Yang ketiga baru regenerasi. Lanjutannya adalah regenerasi. Nah, regenerasi ini adalah proses pembentukan RUBP kembali teman-teman. Kan tadi bahan awalnya RUBP ya. Akan dibentuk RUBP lagi. Oke, kita lihat ya. Pertama fiksasi karbon. Karbon itu diikat dalam bentuk CO2. Jadi CO2 dari udara itu akan diambil masuk lewat stomata, ditangkap oleh RUBP teman-teman. Ribulosa bifosfat ya, atau difosfat juga boleh ya. RUBP ini memang sudah ada di stroma teman-teman. Jadi di kloroplas itu kan ada stroma ya. Jadi RUBP ini sudah tersimpan di stroma. Lalu dengan bantuan enzim RUBP karboksilase atau kita singkat dengan nama Rubisco ya. Ini akan bereaksi menggunakan enzim Rubisco ini membentuk asam fosfogliserat ya, asam fosfogliserat. Kita singkat PGA supaya lebih simpel teman-teman. Ya, ini reaksi yang pertama. Jadi tidak membutuhkan apapun bahan dari reaksi terang gitu. Nah, baru yang kedua adalah reduksi. Seperti yang saya bilang tadi ya, PGA ya akan direduksi. Tadi reduksi itu pengertiannya penerimaan elektron. Elektron itu didapatkan dari NADPH gitu yang berasal dari reaksi terang. Sebenarnya kalau mau simpelnya itu reduksi itu pengubahan PGA menjadi PGAL. Nah, gitu aja teman-teman. Sebenarnya kalau mau simpel ya, reduksi adalah pengubahan PGA menjadi PGAL gitu. Nah, kenapa disebut reduksi? Karena ada elektron masuk dari NADPH, reaksi terang masuk. Nah, makanya disebut dengan reduksi. Tapi ini saya rinci lebih lengkap ya. Makanya saya tambahin senyawa sebelum si PGAL ini ya teman-teman. Jadi ada senyawa namanya bifosfogliserat. Kenapa kok ada bifosfogliserat? Karena ada ATP masuk. Kan reaksi terang itu ngasilin ATP juga ya. Jadi ada ATP, ada NADPH, ada oksigen. Oksigen dilepas. Nah, ATP dipakainya di sini. Jadi PGA awalnya diubah dulu menjadi BPG dengan cara mendapatkan ini ATP dari reaksi terang. Terbentuklah bifosfogliserat. Baru bifosfogliserat direduksi oleh NADPH menjadi PGAL gitu. Nah, lanjut. Nanti PGAL ini ya akan dilanjutkan diregenerasi lagi teman-teman. PGAL ini akan diubah lagi menjadi RUBP. Oh iya, ada sebutan lain ya. PGAL ini boleh juga teman-teman sebut dengan nama lain ya. Namanya gliseraldehid 3 fosfat ya. G3P sama aja, gliseraldehid 3 fosfat. Jadi ada sebutan lain ya selain PGAL, gliseraldehid 3 fosfat. Ini istilah yang sama gitu ya. Oke, ini ya teman-teman. Nah, jadi gambarannya PGAL akan direduksi lagi menjadi RUBP. Oke, sekarang kita pelajari rincinya. Nah, kalau saya biasanya paling gampang dari nomor 2 nih teman-teman. Nah, nomor 2 ini kan ini di sini teman-teman, ini ada 6 PGAL nih. Kalau kita
setarain ya, kita buat molekulnya. Ini ada 6 PgAl atau 6 gliseraldehid 3 fosfat. Nah, nanti ini 5. Ini 5 PgAl dan ini 1. Ya. Jadi ada 5 PgAl yang berlanjut ke bawah. Jadi ini kalau saya tulis ini ada 5 PgAl ya. Terus 5 PgAl, ini 1 PgAl kan hilang tuh ya teman-teman. Nah, satu ini nanti 1 PgAl ini atau 1 gliseraldehid 3 fosfat ini yang akan diubah menjadi gula. Nah, ini gula teman-teman. Tapi ini mungkin belum dapat dalam bentuk glukosa ya. Kalau glukosa kan C6H12O6, ini masih C3H6O3. Jadi tapi ini udah dalam bentuk gula. Nah, jadi kalau misalnya mau jadi C6H12O6 berarti butuh 2 PgAl gitu. Berarti butuh 2 siklus Kelvin ya teman-teman ya. Oke, sampai sini bisa difahami ya. Oke, lanjut. Nah, 5 PgAl ini dapat jadi dijadiin RUBP lagi. Nah, di sini RUBP-nya 3. Kok bisa 3? Ya, bisa teman-teman. Karena di sini juga nanti 3 ATP-nya masuk. 3 ATP masuk ya, ini jadi 3 RUBP ya. Karena PgAl ini sama RUBP kan jumlah atom karbonnya berbeda ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat nih. Tuh. RUBP itu atom karbonnya ada 5. Ini yang bulat-bulat nih atom karbon. Kalau PgAl itu atom karbonnya cuma 3. Jadi jangan kaget kalau 5 tiba-tiba berubah menjadi 3. Karena strukturnya berubah gitu ya. Nah, balik lagi ke atas. Ini berarti 3 RUBP ya. 3 RUBP, ini 3 CO2 ya. Ini 6 ya. 6 PGA. Terus ini 6 PGA, 6 asam fosfogliserat karena ini juga 6. Ya, ini 6 ya, pas ya. Nah, karena ini 6 otomatis di sini ATP-nya juga 6. Nah, ini NADPH-nya 6. Ya, oke. Kira-kira seperti ini teman-teman. Jadi reaksi gelap tuh ada 3 tahap, fiksasi, reduksi, regenerasi. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi bisa kita simpulkan berarti teman-teman untuk membentuk C3H6O3 ya. Untuk membentuk C3H6O3 membutuhkan ATP sebanyak, kita hitung ya. Nah, ini ATP-nya berarti butuh 6 tambah 3 9. Butuh 9 ATP ya. Dan butuh NADPH sebanyak 6. Tuh. Jadi butuh 6 NADPH. Ini ya kesimpulannya. Nah, kesimpulannya gini teman-teman. Jadi kalau untuk membentuk C6H12O6 ini tinggal dikali 2 aja. Untuk membentuk C6H12O6 berarti butuh 18 ATP dan 12 NADPH. Oke. Ini kira-kira teman-teman untuk reaksi gelap atau siklus Kelvin. Nah, mungkin saya akan lihat langsung sini ya. Ke siklus yang aslinya ya. Nih kelihatan cocok kan? Nih ya, masuk 3 CO2 masuk ya. Masuk ketemu dengan RUBP ya. Teman-teman bisa lihat CO2 ketemu dengan RUBP pakai enzim Rubisco ya. Jadi tadi PGA ya. Nah, ini dia. Jadi PGA. Nah, ini dia PGA-nya. Ya, 6 PGA. PGA itu 3 fosfogliserat. Tapi ternyata ada senyawa yang tidak stabil teman-teman terbentuk. Nih ketemu, tapi ini cuma sebentar aja, nanti dia langsung berubah jadi ini gitu ya. PGA dapat ATP tadi ya. Jadi BPG, bifosfogliserat. Bifosfogliserat direduksi menjadi PgAl atau gliseraldehid 3 fosfat nih ya, teman-teman. Lanjut. Nanti sebagian lepas menjadi gula. Sebagian akan dapat ATP lagi untuk dibentuk menjadi RUBP lagi ya. Ini namanya fiksasi, pengikatan CO2. Ini namanya reduksi teman-teman ya, pengambilan elektron dari NADPH. Ini namanya regenerasi teman-teman, membentuk RUBP kembali gitu. Oke, semoga bermanfaat untuk reaksi gelap.